Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kisah Mekah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat kondisi ekonomi sulit, pabrik-pabrik tutup, PHK merajalela, hutang menumpuk, bahkan sembako dan segala macam kebutuhan rumah tangga mahal, kebutuhan hidup tak terbeli, biaya pendidikan anak mahal, biaya hidup mahal, kondisi hidup semakin terpuruk. Dan di saat Anda berada di ujung keputusasaan, pejamkanlah mata Anda lalu ucapkanlah Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim. Kembalilah kepada sang pemilik kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya lagi mengkayakan. Sahabat kisah Mekah yang dirahmati Allah, ada sebuah doa yang insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah, sampai-sampai malaikat di langit yang turun tangan untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi. Sahabat kisah Mekah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, ada seorang lelaki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari golongan Ansor, gelarnya Abu Mu'alik. Dia seorang pedagang dengan modal sendiri. Dia seorang yang rajin beribadah dan waro'. Suatu ketika ia keluar, ia bertemu dengan perampok bertopeng membawa senjata. Lalu perampok itu berkata kepadanya, letakkan apa yang ada padamu, karena aku akan membunuhmu. Lalu kemudian Abu Mu'alik berkata, engkau tidak menginginkan darahku, maka ambillah hartaku. Kemudian perampok itu menjawab, aku tidak menginginkan hartamu, yang aku inginkan adalah darahmu. Abu Mu'alik pun menjawab dengan lemah lembut, jika engkau menginginkan darahku, sebelumnya biarkanlah aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu. Lalu dengan ponggah dan sombong perampok itu berkata, laksanakanlah sholat sesukamu sebelum aku membunuhmu. Lalu Abu Mu'alik pun berwudu, kemudian melaksanakan sholat 4 rakaat. Dan di akhir sujud, di dalam sholatnya, ia berdoa. Tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda, di tangannya terdapat tombak. Ia meletakkannya di antara kedua telinga kudanya. Dan ketika perampok itu melihatnya, ia langsung menghadapi penunggang kuda tersebut. Lalu penunggang kuda itu menombaknya dan membunuhnya. Kemudian si penombak tersebut menghadap kepada Abu Mu'alik dan berkata, berdirilah. Lalu Abu Mu'alik pun berdiri dan bertanya, siapakah engkau? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkanku denganmu pada hari ini. Kemudian penunggang kuda itu berkata, aku adalah seorang malaikat dari penduduk langit yang keempat. Ketika engkau berdoa dengan doa yang pertama, aku mendengar gemeretak pintu-pintu langit. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang kedua, aku mendengar penduduk langit menjadi heboh. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang ketiga, dikatakan kepadaku, itu adalah doa orang yang berada di dalam kesulitan. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan kuasa kepadaku untuk membantumu. Sayyidina Anas bin Malik berkata, ketahuilah, siapa saja yang berwudu lalu melaksanakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya, apakah ia berada di dalam kesulitan ataupun tidak. Hadis riwayat Ibnu Atsir dalam kitab Usud Al-Ghabah. Sahabat kisah Mekah yang dirahmati Allah, ketika Anda berada di dalam kondisi yang terpuruk atau titik terendah di dalam hidup Anda, ambillah air wudhu, lalu laksanakanlah sholat 4 rakaat. Lalu pada saat sujud terakhir, bacalah doa ini, seraya merendahkan diri serendah-rendahnya, dan tumpahkanlah semua keluh kesahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ucapkanlah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wadud, Ya Zal Arshil Majid, Ya Fa'alul Lima Yurid, As'aluka biiznikal lazi la yuram, wa mulkikal lazi la yudam, wa binurikal lazi mala'a arkana arshik, an takfiyani syarra hazalis, Ya Mugisu Agisni, Ya Mugisu Agisni, Ya Mugisu Agisni.
Bacalah doa ini 3 kali di dalam sujud terakhir Anda, seraya merendahkan diri serendah-rendahnya, mengakui semua kesalahan, mengakui semua kelemahan, dan tumpahkan semua keluh kesahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta jagat raya ini. Silahkan diamalkan dengan penuh istiqomah. Insya Allah, apapun hajat Anda pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Kisah Mekah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.